Karena kurang sedikit tadi aku masukin tuh JBL. Biar pas utang gue itu di angka 1. Satu apa? 1 M tadi. Oh, utang gitu. Utang. Utang. Oke, kembali lagi di obrolan tadi pas waktu di bawah karena baterainya habis dan ini kita ngobrol lagi ya. Oke, siap. Mas. Sorry, namamu siapa tadi? Aku ingatanku pendek. Antara Aruna Bahdim. Oke, silakan Mas. Gimana Mas? Mungkin yang bikin penasaran tuh tips gimana sih rental yang kelasnya masih menengah itu bisa naik ke atas, bisa punya brand-brand kelas mahal atau gimana itu? Apa harus utang? Oke. Ini mungkin aku akan menjawab sedikit lebih panjang ya. Gak apa ya? Kita tadi udah ngebahas beberapa mungkin apa ya? Technical tentang cakra ya di bawah tadi ya. Mas Aruna bahwasanya aku bisa bilang percaya nggak kalau umpamanya aku pernah ngerjain event sunatan? Dulu. Pernah mungkin percaya. Percaya. Terus habis itu bahkan eventku pertama itu ini sih makan-makan. Jadi ada sebuah corporate. Ini bukan gathering loh, bukan loh. Masih kebagusan itu. Event gathering itu kebagusan. Ini acara makan-makan Mas. Jadi ada orang makan-makan terus sewa sound system gitu aja. Oke. Nah, jadi memang kalau umpamanya kita ngomong bagaimana cara akhirnya move atau naik kelas ya, prosesnya memang benar-benar panjang Mas. Jadi kalau umpamanya secara singkat saya bisa menceritakan pertama kita dulu ngalamin event di mana event itu kecil-kecil habis itu ada next stepnya itu aku mulai ke wedding event, wedding kampung, hajatan. Jadi ketika kompetitorku harus pakai sound gajahan gitu, aku harus mendelivery sebuah informasi di mana sound system itu bukan hanya tentang gede-gedean dan kenceng-kencengan sampai kampung sebelah kedengeran. Nah, tapi memang ada beberapa yang terima, ada beberapa yang menolak ya. Karena yang penting kalau nggak kedengeran sebelah nggak ngasih amplop dong Mas. gitu ya. Oke. Para banter ki nek wani ngasih. Iya kan gitu. Akhirnya naik lagi di mana dulu pernah event wedding sama naik lagi ke event corporate, terus habis itu lari ke grand wedding, ya wedding yang lebih di beberapa kalangan seperti orang-orang Cina, wedding secara konsep budgeting itu kan lebih gede ya, nah lebih grand lah ya. Bahkan ada satu masa di mana ini rekorku itu pernah satu hari itu 35 event di 5 kota. Satu hari. Jadi event campur semua. Banyak wedding. Jadi memang Cakra kala itu memang sebelum Covid pun kita dikenal sebagai rental wedding. Itu kok bisa sampai ke tahap itu tuh? Nah, sekarang tahap ya. Nah, tahap. Aku menceritakan proses dulu sampai akhirnya after Covid aku melihat banyak banget sudah orang main di dunia atau di pasar yang sama. Aku mencoba ada satu, kalau kita ngomongin segitiga bisnis, itu ada segitiga seperti ini. Segitiga bisnis. Ini pasarnya banyak, ini pasarnya sedikit. Oke. Untuk pendapatannya itu dibalik, segitiga kebalik. Pendapatannya banyak, ini pendapatannya dikit. Oke, gitu ya. Segitiga terbalikin. Di sini semakin banyak pasar, maka pendapatan kita akan semakin sedikit. Karena banyak pemain gitu tuh. Ya, red ocean ya. Nah, aku melihat after Covid melihat ada satu blue ocean di mana pasar konser atau vendor konser itu masih dikit banget di Surabaya. Dikit banget. Kelas Surabaya itu dikit. Masih bisa yang proper ya. Yang proper ya. Mungkin nggak sampai 10 jari kita itu nggak sampai habis buat ngitung. Rasanya masih aku bilang dikit dibanding dengan rental menengah ke bawah ya. Oke. Jadi masih tak bilang dikit, masih hitungan jari itu masih bisa. Oke, dari situ aku akhirnya mau mengambil satu kesempatan untuk main di pasar itu. Pasar konser. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya. Itu berarti waktu itu mau main ke kelas pasar konser itu ganti produk atau tetap memakai produk yang sama? Yang pasti jika kita mau main ke sebuah konser atau event lebih besar, masalah ganti produk itu nomor 2. Yang pertama itu quantity produk lebih banyak. Quantity, oke. Ya dong. Ya.
Kalau umpamanya aku punya lighting moving beam dengan jenis sekian, mereknya apa, kalau kita mau main ke pasar konser, barang itu diperbanyak. Iya. Nah, gitu ya. Pertama adalah memperbanyak barang. Yang kedua adalah mencari diferensiasi dulu. Diferensiasi ketika pasar kita cuma 10, nggak lebih dari 10 jari, mereka pakai produk apa, kita cari diferensiasi. Pernah mendengar sebuah kata-kata sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik? Pernah mendengar kata-kata itu nggak? Sedikit lebih beda Lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Jadi ketika kamu tanya bagaimana Cakra akhirnya bisa dikenal banyak orang ya, karena aku melihat seperti ini. Itu tadi kata-kata Panji Pragiwaksono, seorang stand up comedian. Mas Panji itu pernah bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kala itu Mas, orang Surabaya itu duitnya banyak-banyak. Orang Surabaya Crazy Rich dari mana? Surabaya? Iya, kata-kata Crazy Rich kan nggak ada. Crazy Rich Klaten, Crazy Rich Jakarta. Bahkan ya, Crazy Rich awal kali keluar kayaknya Crazy Rich Surabaya. Ya, karena YouTube-nya Crazy Rich Surabaya itu kan? Betul kan? Berarti kita approve juga di Surabaya banyak orang berduit. Emang Mas, yang punya rental tuh apalagi berduit. Rental besar itu orangnya juga banyak. Sedangkan saya harus bagaimana caranya saya bisa melewati kompetitor tersebut yang duitnya udah banyak, barangnya udah bagus-bagus. Wah, Surabaya bagus-bagus Mas, speakernya Surabaya. Susah Mas. Untuk menjadi lebih baik daripada mereka itu susah. Sampai akhirnya aku ada satu momen dimana, oke, kalau gitu aku harus membuat tikungan, aku harus menyalip di tikungan, membuat sesuatu yang lebih beda. Ini contoh nih, akhirnya tikungan itu terjadi di COVID. Semua rental turun. Ya, nama besar nggak ada artinya lagi. Semuanya udah turun. Kita hampir sama di start yang sama kita ya kala itu. Kalau umpamanya ngomongin tikungan nih, kalau Rossi itu masih nikung lewat di jalan yang sama. Kalau aku mungkin nikungnya udah keluar dari lintasan. Itu nikungnya tuh di situ. Orang-orang nikung nih aku lurus aja, gitu aja. Bahasanya seperti itu. Biar apa? Biar lebih beda. Biar dilihat. Makanya salah satu poinku untuk sampai sini adalah salah satu grand design-ku ya. Bagaimana caraku untuk bisa dilihat. That's why aku punya konten. Oke, sampai sekarang ya. Yang pertama itu harus aku pengen dilihat beda dulu. Terserah lah, pokoknya gimana caranya orang itu harus melihat aku. Itu yang pertama. Yang kedua, upgrade barang. Upgrade barang. Nah, ini di tahun 2023-2024 after Covid itu ya. Itu memang adalah momen kalau mau punya perusahaan startup tuh lagi buang-buang duit lah ya. Lagi buang-buang duit. Nah, kalau startup kan buang-buang duit. Nah, aku ini nggak ada duit yang dibuang. Paham nggak sini? Oke. Kalau startup itu dapat investor, lalu dia buang-buang duit untuk membesarkan nama perusahaannya dia. Lah, aku nggak ada Mas. Pada waktu COVID. After COVID. Kita kan kalau COVID sama, semuanya tiarap ya. Setelah COVID itu aku melihat ada sebuah tikungan di mana semua rental akan start barengan. Di situ aku melihat titik di mana ini kita mulainya barengan dan aku harus berusaha untuk ada di pasar itu, sehingga cara yang tak lakukan adalah aku mencoba mengkontak beberapa distributor dengan plan projectku. Berarti udah ada project dulu? Udah dong, semuanya udah ada di otakku dulu Mas. Jadi kemampuan saya seorang business owner, aku Cahyo, tidak punya kemampuan apa-apa kecuali satu. Kamu business owner juga kan? Kamu bisa ngoperatorin sound nggak walaupun kecil-kecilan? Bisa. Ngoperatorin lighting kecil-kecilan? Bisa. Aku aja nggak bisa Mas. Berarti lebih hebat kamu kan? Aku nggak bisa. Sampai sekarang aku nggak bisa ngoperator. Kalau nggak bisa kok bisa terjun ke bisnis ini? Sukanya kenapa gitu? Kalau sukanya karena ada duitnya. Jadi dulu aku pernah ngajar, aku pernah jadi pemain band, aku pernah mencoba untuk menjadi operator. Kursus ini belajar ke senior ya. Ternyata itu bukan passion. Ngajar, ngeband, punya ini, itu bukan passion. Setelah tak cari passionku tuh ternyata satu, duit, nyari duit. Passionku tuh ternyata duit. Oke ya. Jadi kamu masih beruntung bisa ngoperator ini, bisa ngoperator lagi. Aku sebagai business owner malah nggak bisa ngoperator apa-apa. Aku tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi kemampuanku yang satu dari dulu aku sadari, aku tidak pernah membatasi diriku. Itu lost banget. Banyak orang yang ngelarang aku, banyak orang yang mencegah aku, banyak orang yang ini. Cuman balik lagi bahwasanya
terlepas dari apapun Cakra tidak berjalan semulus sesuai konten ya. Semulus sosial media Cakra tidak berjalan. Di balik itu Cakra itu compang-camping kanan kiri bla, tembak sana tembak sini. Tapi it's okay, itu adalah proses yang harus tak jalani dan aku akan bertanggung jawab untuk semua proses itu. Aku tidak akan pernah menghindar untuk segala proses atau kejadian-kejadian yang di luar ekspektasiku ya. Oke. Jadi kalau kamu bilang Cakra sampai sini tuh bagaimana, itu semua sudah ada di grand design-ku sebelum Cakra itu harus beli barang, Cakra itu harus sampai pada titik ini punya konten ataupun banyak dikenal orang sekarang ya. Itu semua udah ada di grand design-ku, termasuk lari ke beberapa distributor untuk oke, aku mau beli barang ini. Contoh satu deh, Grandma. Aduh, aku sebenarnya mau ngomong sama satu orang tapi malu, Bapak Grandma Indonesia. Tapi nggak usah masukin. Di belakang itu ada Bapak Grandma Indonesia, teman-teman. Next, ada di kontennya Cakra, bukan di kontennya Mas Aruna. Oke, lanjut lagi. Contoh pertama yang ngebuat nama Cakra dikenal banyak orang tuh Grandma. Itu sebelum pakai Grandma itu pakai apa? Nah, tak ceritain dulu. Oke, tenang aja. Oke. Sebelum pakai Grandma, aku tuh pakai Avalon 300 Cina. Oh ya. Terus ada Pilot 2000. Oke. Normal yang dipakai orang-orang. Iya. Sampai akhirnya datang di Smax 2023. Adalah Grandma. Muslim nggak? Ya. Muslim ya. Aku juga Muslim. Muslim punya salah satu, ini buat teman-teman Muslim ini silakan dicoba dan ini works. Aku datang ke Grandma. Oke. Bapak Grandma Indonesia itu bukan Muslim. Tapi aku pengen mencoba membuktikan Tuhanku itu ada. Saya sholawatin tuh produknya Grandma itu. Tapi ini serius Mas. Aku mencoba untuk mensolawatin, tak sholawatin udah gitu aja. Sholawatin udah, habis itu pulang. Sholawat, pulang. Aku pengen punya produk ini Tuhan. Udah gitu aja. Habis itu aku pulang. 2 minggu kemudian, aku kan pegang tuh kartu namanya, distributornya Grandma di Surabaya. Aku pegang kartu namanya, terus aku main. Yang namanya kebetulan lagi. Itu Bapak Grandma Indonesia yang tinggalnya di Jakarta. Kok kebetulan di Surabaya? Lagi ada pelatihan dia. Lagi ada pelatihan, terus ketemu. Ya, datang itu tanpa niat apa-apa. Nggak ada niat beli, duit aja nggak punya. Serius, pas datang itu nggak punya duit. Saya cuma ada niatan gini, bisa nggak kalau maunya aku ada duit, kan harganya hampir 1 miliar. Aku ada duit 500.000, tak tabung, taruh sini. 200.000 tak tabung. Iya. 4 tahun lagi gitu bisa nggak gitu. Tapi ternyata beliau pas ada dikasih tahu tentang produk ini, karena produk ini bla bla bla. Setelah pulang dari situ, lewat nggak lebih dari 1 bulan aku dapat 1 proyek konser 5 kota. Oke. Yang dimana semua barangku itu masih belum bisa aku belum bisa itu barang yang memang benar proper. Aku dapat konser. Tur 5 kota. Udah dapat DP, langsung DP Green. Itu apa? Itu tur 5 kota itu event apa itu? Salah satu konser event Expectanica Surabaya. Oh, oke. Expectanica, konser 5 kota. Pemerintahan atau perusahaan? Oh, bukan. Promotor. Konser artis. Konser artis, oke. Langsung tur 5 kota. Nah, itu pertama kalinya akhirnya di DP, langsung DP-nya tak kasih Grandma. Itu si operator gimana langsung belajar, langsung suruh belajar itu? Operator itu. Minjem orang dulu. Minjem orang dulu. Karena operator kan Mas Budi belum seberapa bisa. Dia bagian instalator. Tapi pas nyoba meng-hire orang, hari H sakit. Bisa ngebayangin. Konser 2 stage gede, hari H sakit. Yang ngoperatorin sakit. Paginya nggak bisa dikontak. Siapa yang megang konser itu? Siangnya harus mulai. Ya nggak tahu, jalan Tuhan akhirnya ketemulah salah satu orang yang akhirnya waktunya kosong, jamnya kosong, kita suruh ngoperate itu. Baru minggu depannya itu Mas Budi. Akhirnya dalam waktu, kan ada range perbedaan tuh waktunya tuh 2-3 minggu ya. Konser kota 1 sampai kota berikutnya. Ya udah, aku dalam waktu 2-3 minggu itu Mas Budi tak suruh belajar dan itu langsung aja perform. Dan kita kan memang dari IMS itu kalau umpamanya kita beli Grandma kan juga ada dapat pelatihan ya. Oh, dapat pelatihan. Nah, itu pelatihan seumur hidup apa gimana? Wah, kalau seumur hidu itu bukan pelatihan. Pelatihannya berapa kali gitu? Pelayanannya seumur hidup. Kalau pelatihannya 2 hari. Oh, 2 hari, oke. Pelayanannya seumur hidup. Kalau pelatihannya 2 hari. Gitu. Jadi 1 miliar itu cuma dapat 2 hari gitu. 1 miliar 2 hari pelatihan. Tapi bukan masalah 2 harinya. Apanya? Ketemu sama orang-orang selama 2 harinya itu mahal itu.
Oke. Itu mahal itu. Nah, salah satunya akhirnya sampailah pada titik ini. Ya udah dari Grandma naik ke JBL, naik ke udah gitu aja. Berarti waktu beli Grandma itu belum beli JBL? Belum. Belum. Oh, Belum. Bareng. Bareng. Jadi Grandma itu, Light itu harganya 1 miliar kurang sedikit. Oh, ha. Kalau yang full size 1 miliar lebih sedikit. Nah, karena kurang sedikit tadi aku masukin tuh JBL. Biar pas utangku itu di angka 1. Satu apa? 1 M tadi. Oh, utang gitu. Utang. Kenapa bisa dipercaya itu? Maksudnya kok kenapa distributor berani ngasih barang? Nggak tahu lagi aku. Nggak tahu. Ya mereka Itu ada mungkin beberapa teman-teman mungkin itu yang nggak tahu gimana sih kalau teman-teman aku pengen ambil JBL tapi apa ngedol omah ya cukup. Iya. Mau jual sawah nggak punya sawah, jual sapi nggak punya sapi, jual istri tetangga dimarahin tetangga ya kan? Iya. Terus gimana itu? Nggak tahu ya Mas ya. Pokoknya gini. Gimana? Kalau ngomongin nyicil dari tahun-tahun awal mendirikan Cakra itu sebenarnya nyicil langsung ke tapi aku tidak pernah nyicil ke bank ya, kecuali mobil-mobil ya, pick up gitu-gitu ke bank. Tapi kalau minjem uang ke bank lalu beli barang gitu nggak. Aku nggak tahu kenapa distributor itu bisa. Jadi sebelum IMS misal dulu ada distributorku yang lama, itu aku juga nggak tahu kenapa bisa percaya. Ya istilah kata aku hanya mengikuti apa mau mereka saja. Istilah kata misal gini, kayak distributornya Grandma, beliau tanya sudah PKP belum, sudah ada NIB belum, gitu. survei gudang, terus habis itu wawancara, gitu. Pun karena Grandma ini juga tidak bisa dijual ke sembarang orang, sembarang rental. Kecuali kalau si rental punya duit cash gede gitu. Bahkan kalau punya duit cash gede pun kadang nggak bisa dijualin. Gitu. Karena memang penggunaan Grandma ini juga tidak bisa digunakan oleh sembarang rental. Misal buat event sunatan, terus BIM-nya 2 gitu, mending nggak usah juga nggak usah Grandma nggak apa gitu. Nggak tahu sih, nanti next saya akan ngebahas di kontennya Cakra. Kenapa Grandma tidak dijual ke semua orang meskipun orang itu punya duit ya? Bener itu. Karena ada selain punya duit pun ada namanya waiting list Mas. Waiting list. Jadi kita harus menunggu. Dan percaya apa enggak, Cakra tidak perlu menunggu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Karena memang kala itu memang lagi ready stock, tinggal 1 tok dan akhirnya bisa tak bawa pulang setelah DP itu turun. Jadi istilah kata bagaimana kalau umpamanya cara Cakra bisa dipercaya sama distributor, yang pertama memang perusahaan teman-teman harus bisa dipercaya dulu sama negara. Oke. Harus bisa dipercaya dulu sama negara. Istilah kata distributor mah kalau negara aja percaya, masa kita enggak? Misal gitu ya. Ya salah satunya makanya dulu aku Cakra udah ngebuat CV, NIB, PKP, pelaporan PKP-nya itu semuanya udah sehat, sehingga ya udah itu mungkin bagi mereka itu adalah track record yang bagus untuk dilihat. Istilah kata ke negara aja kita taat, masa ke mereka ya walaupun adalah 1-2 yang kelepasan misalnya kayak gitu. Sebelum pakai JBL itu Cakra pakai apa itu? Aku dulu pakai SPL Audio. Yang apa, yang seri Abah Haliong, seri Line Array. Aku punya Line Array SPL Audio, serinya apa? LA212 kalau nggak salah. Yang warna putih itu? Enggak, itu nggak ada. Bahkan aku bisa bilang SPL Audioku adalah generasi pertama. Yang belum, kan generasi pertama. Wah, generasi pertama Mas. Wah, bentuknya masih kotak gitu. Dan barangnya masih ada di kontennya Cakra next. Sekarang nggak pernah dipakai? Nggak pernah. Kenapa ya? Nggak ada permintaan. Terus ngejaga nama sih. Ngejaga nama. Nggak dijual aja. Aku suka dengan barang-barang yang lama. Ya, istilah kata kalau umpamanya aku nikah 2, yang satu nggak akan tak lepas, tetap dipertahankan. Istilah kata gitu tuh. Ada nggak harus sama gitu. Ada nggak selalu sama. Iya, ya gitu. Terus yang kedua abis itu Turbo Sound. Aku pernah punya 88, subwoofernya itu 44, powernya lab groupen, satu sistem lah. Itu mahal banget itu. 1,2 kalau enggak. Itu utang juga? Kredit? Utang juga. Ya? Itu malah dikasih termin 3 tahun. 3 tahun. Tapi baru berjalan 3 bulan COVID. Akhirnya barangnya ditarik lagi. Gitu. Rugi itu termasuknya kalau kayak gitu? Enggak rugi bareng. Distributor juga rugi, aku juga rugi. Iya. Sama aja. Sama. Berawalnya kayak gitu. Jadi memang gini. Pada prosesnya
Yang dilihat lurus sebenarnya nggak lurus banget. Yang dilihat lancar sebenarnya nggak lancar-lancar banget. Tapi memang aku dari dulu itu ya cuman kemampuanku cuma satu. Aku tidak pernah menghambat impiannya anak-anak. Bahkan aku itu bermimpi untuk punya Grandma itu di tahun 2018. Baru kebeli di tahun 2023. Kata orang-orang tuh kalau umpamanya kalian punya mimpi katanya ditulis saja dulu, mungkin 5 tahun akan kesampaian ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pas. Sampean. Oke. Tapi memang dulu, jadi aku dulu pernah dikala Grandma yang clone itu banyak banget tersebar, aku udah ada meniatkan untuk beli satu Grandma yang paling murah. Grandma yang paling murah itu masih di angka 150-an kalau nggak salah. Itu yang nggak pakai monitor? Udah nggak ada monitornya, udah cuman kotak-kotak itu. common wing kalau nggak salah. Wing itu yang mana belum ada fadernya dikit lagi, udah gitu dah. Nah pas mau beli itu 115 apa 150 saya lupa, di salah satu distributor sebelum AIMS. Aku udah punya quotationnya, invoice-nya udah punya. Pas mau bayar, karena kala itu ya udah kita bayar DP 5 bulan barang datang, 5-6 bulan barang datang, kita udah punya duit buat pelunasan dong. Ya. Tapi ternyata pas mau DP, salah satu anak buah saya harus menikah. Akhirnya uang itu saya gunakan untuk menikahnya aja. Ya udah untuk yang lebih penting aja. Udah gitu, udah akhirnya kita nggak jadi beli, dan Tuhan akhirnya memberikan balasan yang lebih banyak lagi. Kita nggak cuman beli common wing-nya doang, kita udah punya yang seri light, seri touringnya dia lah. Nah gitu. Apakah dulu Mas Cahyo, apakah juga punya privilege gitu? Mungkin kan ada beberapa rental yang punya privilege, makanya langsung privilege itu kayak orang tuanya udah punya uang gede terus bisa beliin anaknya satu paket langsung gitu, karena orang tuanya udah punya sound dulu kan gitu. Jadi gini, orang tua aku pengusaha juga. Orang tua aku pengusaha alat berat. Orang tua aku pengusaha alat berat. Itu satu poin teman-teman, tolong dicatat. Kontraktor berarti ya. Iya. Oke, alat berat. Oke, terus enggak, tapi terlepas daripada apa itu pengusaha. Papaku pengusaha. Seandainya bangkrut kan masih ada papanya gitu loh. Oke, gini. Biasanya gitu. Oke, terus. Papaku pengusaha. Habis itu papaku itu dulu sekolah elektronik. STM jurusan elektronik. Sedangkan aku ini sekolahnya jurusan bisnis. Oh ya. Beliau hobi elektronik. Beliau adalah salah satu beliau adalah orang tua yang sangat mensupport anaknya. Oke. Ketika saya dulu pengen belajar musik, dibeliin tuh keyboard. Saya pengen ini, dibeliin lah ini gitu ya. Termasuk ketika saya buka rental di awal, ya saya bilang SPL Audio itu semua yang ngebelikan orang tuaku. Gitu. Karena awalnya gini. Orang tuaku itu punya cuma buat hobi doang, dan itu tidak disewakan loh ya. Oh, dulu berarti udah punya drone tapi nggak disewakan? Nggak disewakan dulu. Oke. Orang tuaku tuh punya Buat apa? Buat seneng-seneng. Seneng. Tapi udah punya banyak? Udah punya point source-nya SPL Audio itu mungkin ada 2 set. Line array udah punya satu set gitu. Nah, kayak gitu. Dan itu buat bukan buat seneng-seneng sih, buat orang kampung kalau ada acara. Ya sambilin lah kalau mau. Bayar operasional aja gitu. Okay. Dan kala itu aku tidak seberapa aware sama barang-barang itu. Aku nggak suka. Aku itu orang yang sangat benci sound system. Kenapa itu? Aku dari dulu kerja di dunia malam untuk jadi pemain band kan, keyboard kan. Tiap malam Mas harus denger sound keras sehingga aku tuh benci sound keras. Sebenarnya aku makanya aneh, pengusaha sound system tapi benci sound system yang keras. Gitu. Tapi karena kesini ketemu ngedenger speaker mahal, akhirnya mulai terbiasa. Apalagi sekarang udah terkenal jadi mulai terbiasa dengerin speaker mahal itu. Jadi akhirnya gini Mas, dulu orang tua aku akhirnya mensupport. Nah, ketika di dunia rental ini beliau mensupport beberapa barang-barang yang SPL tadi sama satu mobil pickup. Oke. Gitu. Jadi beliau pada awalnya mensupport itu. Setelah itu ya sudah. Tapi beliau menyuruh aku untuk menjalankan bisnis ini, udah jalanin aja bisnis itu. Tapi beliau udah, ya istilah kata orang tua tuh nganterin sampai depan sekolah. Ya tetap Mas, orang tua tetaplah orang tua yang melihat anaknya kalau maunya berangkat sekolah harus dianterin. Tapi kalau udah masuk sekolah, urusan sekolah. Diajar guru, diajar kepala sekolah, diajar teman-teman, diajar sendiri. Itu orang tuaku melepas itu.
Ya termasuk akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau ngomongin JBL, Turboson atau beberapa sampai sekarang jual ini ya itu mungkin berkembang. Ya itu sebuah perkembangan yang prosesnya 11 tahun Mas lama. 11 tahun. Tapi memang satu hal yang dari dulu aku tidak pernah memberhentikan mimpiku. Karena punya Grandma Ori pun itu adalah mimpi anak buahku sebenarnya, bukan mimpiku. Itu mimpinya beberapa anak buahku yang pengen aja. Jadi aku tidak pernah menghambat mimpiku karena memang mimpiku itu adalah mimpi banyak orang di belakang. Oh ya. Jadi makanya satu hal buat teman-teman yang selalu bilang kayak misal gini nih. Saya sering ketemu nih. Ya. Anak buah minta apa gitu? Enggak, gini. Kayak misal, Mas, wah sekarang Cakra ini ya eventnya konser-konser ya gitu. Oh iya, alhamdulillah kita sekarang ada di sini gini-gini. Aduh Mas, kita mah kecil-kecilan gini-gini. Nah, minder, apa sih? enggak, beliau itu sudah secara tidak langsung sudah memberhentikan mimpinya dia dan mimpi anak-anak buahnya. Kita mah sekarang mah kecil-kecilan gitu. Tapi kalau ngomong kecil-kecilan di depan IMS, ya emang kecil. Tergantung ke siapanya ya mau kecilnya. Enggak, tapi kita tidak pernah memberhentikan mimpi atau maunya anak-anak tim. Iya. Kalau gini Mas, aku tuh kan juga punya anak buah nih. Ya. Pengen kan juga anak buah itu berkembang. Ya, maksudnya kalau aku pengen berkembang ya anak buah kan harusnya berkembang. Tak beliin Grandma Cina itu loh. Tak dipakai. Wah. Enggak, emang susah, Bro. Emang susah. Emang susah, Bro. Jadi gini, lah mbok kira aku pas beli Grandma itu tidak mengeluarkan banyak orang. Oh. Aku beli Grandma itu mungkin mengeluarkan hampir 5 orang tak keluarin. Keluarin? Tak, aku yang ngeluarin. Karena dia nggak mau belajar Grandma. Gila. Dia nggak mau belajar Grandma. Dia dulu pas ketika aku awal mau beli Grandma, operator semua itu. Operator event kecil-kecilan. Bud, Mas Budi, Bud siap beli Grandma, tahu jawab, mahal loh barang itu. Terus ada lagi yang B, yang C, aku nggak usah sebut namanya ya. Nanti semua teman-teman akan tahu. Yang D, yang E, oke 5 orang siap ya. Kita beli Grandma ya, kita tanggung jawab bareng-bareng ya. Aku tanggung jawab bayar, kalian tanggung jawab menggunakan. Aku nggak mau menggunakan barang ini. Maksudnya buat apa? Aku cuman beliin aja dan itu nanti sebuah perangkatnya kalian untuk bekerja. Kita saling support system. Tapi ternyata pas barang itu datang, 4-nya itu nggak mau buat melajarin. Ya istilah kata, aku sampai kayak gini. Sampai ada satu titik pulang kerja jam 4. Kalau hari biasa tanpa event pulang kerja jam 4. Mereka kalau umpamanya jam 4 lewat depan kantor gitu, depan ruanganku depan ruanganku itu tak hop mau kemana pulang? Enggak, belajar Grandma dulu. Saya batasin sampai aku pulang dari ruangan, dari kantor. Aku kalau pulang tuh kalau nggak jam 2 pagi, jam 4 subuh. Nungguin anak itu? Enggak. Jadi aku ada kerjaan sendiri. Jadi mereka tidak akan pulang sebelum, aku selalu ada komitmen sama mereka. Kalau aku nggak pulang, mereka nggak boleh pulang. Akhirnya mungkin itu jadi tekanan ya buat mereka ya. Iya. Nggak tahu. Tapi itu istilah kata military peraturan yang iya kan, agak militer gitu kan. Ya, militer itu. Tapi menurutku ya udah, aku juga susah beli barang itu susah. Benar. Mimpi kita nanti kedepannya akan lebih susah. Kalau lu cuman datang lalu pulang belajar cuman isik gitu doang, bersihin doang buat apa? Ya udah akhirnya nggak mau berkembang. Kalau sampean kan punya Grandma nggak ada yang ini, sampean jual barangnya ya. Aku yang tak jual anak buahku. Begitu aku beli Grandma, anak buahku nggak bisa, tak buang. Emang karena emang pada niatnya dia emang nggak udah mentok, nggak mau. Bukan nggak mau belajar Grandma ya. Tapi bukan nggak bisa belajar Grandma ya, tapi dia nggak mau. Nggak mau usaha itu toh. Iya, udah dari sini aja dia udah nggak mau tanggung jawab kok. Bagaimana ke depannya? Padahal awalnya kan oke gitu. Iya kan, mau tanggung jawab kan. Laki-laki dipegang ngomongannya bro. Gitu. Nah maka dari itu yang sampai sekarang bertahan ya salah satu-satunya Mas Budi lah ya. Dan akhirnya kamu pun kenal. Ya. Tahu lah akhirnya. Tahu lah ya. Dan ya udah sampai sekarang perkembangan Cakra memang tidak serta-merta karena SDM-nya saja. Ya. Tapi memang karena barangnya saja. Oke. Begitu. Sekarang kita mau ngomongin soal manajemen kru. Oh, iya. Nah, ini yang mungkin hampir sedikit orang jarang tahu gimana sih cara manage kru kalau rental gede itu. Kalau rental kecil kan manage kru ya cuma freelance, soposnya selo gitu. Kalau rental gede kan mungkin kita banyak yang nggak tahu. Itu manajemen kru itu. Krunya ada berapa dulu? Jadi kalau umpamanya ngomongin kru Mas, kru Cakra itu harusnya gimana sih manajemen kru yang bener itu? Aduh, gitu. Aku nggak tahu bener nggak ya Cakra ya. Tapi gini, aku bisa bilang gini. Aku nggak tahu apakah Cakra itu manajemen krunya sudah bagus. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu karena mungkin orang yang menilai ya. Tapi setidaknya yang aku tahu
banyak beberapa anak buahku itu yang sampai bertahun-tahun. Bahkan yang ada yang lebih. Ada rental Cakra 11 tahun berjalan, ada yang sudah umurnya 10 tahun. 10 tahun. Oh. Dan itu bukan orang gudang, bukan orang apa. Salah satu orang yang terlihat, maksudnya action ya. Oh, iya. Aktif di Cakra. Punya power. Oke. Cakra memang sebenarnya tidak banyak kru yang tetap. Satu. Ada berapa ya? Ada berapa ya? Kru tetap. Tetap tuh mungkin kisaran under 15. Under 15. Under 15 ya. Tapi kalau freelance-nya tuh di sampai 40. Iya. Nah, oke, satu. Yang kedua, bahkan freelance kita pun itu bukan freelance yang diambil sama rental lain. Makanya banyak rental-rental Surabaya itu pada tanya, Cakra itu kalau ngerjain siapa sih krunya? Kita krunya tertutup semua. Oh, sengaja ditutup? Saya bukan sengaja ditutup. Gimana? Bukan sengaja ditutup. Tutup kain gitu. Enggak. Emang sengaja nyari orang-orang yang nggak ikut rental lain gitu? Apa karena sengaja ngambil dari orang-orang yang bukan orang event tahu satu. Itu. Biar penting itu Mas. Penting bisa ngangkat gitu-gitu. Iya. Jadi memang gini. Ada beberapa hal yang memang oke, dilihat kita komunikasinya baik gini. Ini dilarikan ke sini. Kemampuannya gini dilarikan ke sini, sini. Tapi kebanyakan orang Cakra itu emang dari nol semua. Kebanyakan dari nol semua. Makanya ketika banyak dan akhirnya dididik sampai sekarang ya, sama perjalanan ya. Akhirnya banyak orang kenapa Cakra itu krunya siapa ya? Banyak yang tidak terlihat dan itu bukan kru-kru yang dari rental lain. Oh iya. Agar tidak ada distraction antar kru itu sama rental lain itu, satu kru mikir rental lain gimana, ngerikit Cakra gimana. Iya. Aku malah nggak suka kru-kru dari rental lain gitu. Banyak distraction dia. Bener. Banyak info masuk nggak jelas. Ya. Ayo sok mangkat iki rene terus iki ngabari. Ayo sok mangkat rene. Aku yang kedua biar menjaga informasi perusahaan. Oh. Ya dong. Iya. Kita memang dunia event ini kan tidak lepas daripada apa-apa yang kita punya. Misal kita punya barang ini. Kenapa Lighting Cakra bisa seperti itu ya? Apakah cuma karena Greenman-nya? Oh bukan, karena sound card-nya misal. Nah sound card ini yang kita jaga informasinya, misal seperti itu. Misalnya. Atau enggak karena kabel ini nih, gitu. Nah, informasi seperti itu tidak semuanya harus dibuka. Dan itu pasti kru yang in charge itu pasti udah tahu. Udah tahu. Makanya di beberapa kru-krunya Cakra itu tidak banyak berkeliaran di rental-rental lain. Gitu. Kalau ngomongin manajemen, ya udah kita manajemennya seperti itu aja. Kita selalu pakai orang yang sama. Orang-orangnya itu aja, kita tetepin. Dan beberapa orang freelance pun itu aja. Itu aja. Kita tidak mencoba untuk cari orang lain. Berarti yang kerjanya bagian boot itu nggak mungkin kerja di sound. Oh ya, kalau gitu. Itu udah pasti. Kalau kita kan ada rigging, sound, lighting, boot ya. Yang rigging ya rigging aja gitu. Ya, aku tidak pernah mencampur adukan. Tidak pernah mencampur adukan. Tuh. Karena nanti tanggung jawabnya udah beda-beda. Fokusnya beda-beda. Yang kedua memang pada dasarnya setiap kru itu karena mereka punya impian masing-masing kan. Iya. Nah, misal jadi kru sound, aku pengen jadi operator sound. Apalagi ada kru yang pengen juga jadi owner juga, pengen beli barang juga kan ada kan kru yang kayak gitu. Waduh, itu satu perjalanan itu kayaknya semua perjalanan semua bisnismen deh. Bener tak? Aku dulu kan berangkatnya juga ikut orang dulu kan, dulu. Okay. Terus 6 bulan tanpang terus ya berdiri gitu aja. Oke. Oh kalau gitu ada. Ada. Jadi ya ditinggal kru lah ya, ditinggal orang kepercayaan, buka sendiri gitu pernah pernah. Ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjaga seseorang sampai kapanpun. Kalau punya kru yang itu Mas, yang dia juga jualan sendiri, sumpamanya ikut Cakra, terus dia juga jualan sendiri, story biar dia itu dapat klien sendiri. Tak singkirkan. Langsung singkirkan. Tak singkirkan. Kenapa itu? Ya dagang di dalam dagangan orang. Kecuali dia jualannya beda ya. Oh iya. Kecuali dia support atau jualannya beda ya. Misal, aku jualan sound. Cakra rental sound. Oke. Lalu tiba-tiba dengan barangnya Cakra dia story. Sama aku story. Ya, kamu kru, terus kamu story. Barang-barangnya Cakra, event-eventnya Cakra, terus event di sini nih. Hubungi kontakku nih gitu. Kalau sampai aku tahu, udah tak take out. Semuanya nggak ada kata-kata hubungi kontakku, cuma dia story. Nggak apa-apa. Terus tapi orang-orang tahu kalau dia itu juga istilahnya broker gitu loh. Gitu menurutnya. Kalau orang-orang tahu dia broker, tapi aku nggak tahu dia broker nggak apa-apa.
Tapi kalau kamu tahu broker, dia itu juga broker? Nggak apa-apa, misal dia ngasih event aku. Kalau nggak ngasih, jadi ikut eventmu, tapi nanti ketika dia dapat event, tapi dia kasihkan orang lain, udah pasti take out. Take out itu? Udah pasti take out aku. Kayak misal, tapi kalau dia ngebantu Cakra, misal dia story, akhirnya dia, Mas aku ada event nih. Aku bahkan sebatas untuk dia dapat event sendiri, lalu dia bilang budgetnya aja tidak dikasih syarat. Enggak, bukan. Berapapun budget kalau dari anak buah nih, aku akan ngebantu kok. Dia dapat klien sendiri gitu? Ya. Ketika dia bilang, Mas budgetnya cuma 2 juta, pasti aku akan bantu. Mas budgetnya 10 juta. Aku bahkan itu aja harus terbuka aku. Aku nggak tahu. Kalau bisa semuanya harus terbuka. Bahkan ketika kamu anak buahku, kamu dapat job, budget dari sana 5 juta. Kamu bilang ke aku 3 juta. Pasti nanti kalau ketahuan tak take out kamu udah. Kalau gini. Budgetnya 3 juta. Budgetnya sebenarnya 5 juta. Terus bilang ke kamu 3 juta. Terus aku bilang, Mas ini budgetnya 3 juta tapi nanti kru-kru yang bayar aku ya. Wah, tak take out, udah tak take out. Aku nyari kru sendiri. Udah tak take out. Sambil bareng sendiri. Aku rewel. Aku tuh kalau masalah ilmu, kalau masalah keilmuan, kalau masalah tenaga, semua itu masih bisa dipelajari. Tapi kalau masalah etika dari awal aku tuh nggak ada toleransi. Kayak misal kayak tadi, budget 5 juta, kru dari aku Mas. Gitu, wah pasti tak take out. Emang kamu sepinter apa, sepunya duit apa kamu mau bayarin kru? Terus kalau kasbonnya ke aku. Ya kan? Ngasih rezeki kamu ke sana, tapi kalau kru lagi ke sana minta bantuan kamu? Enggak kan? Real aja kita jadi laki-laki, bro. Bener. Makanya ketika aku selalu ngajarin ke anak-anak, gak apa-apa kalian ngambil event, terutama operator-operator tuh. Operator-operator dia akan punya akses kan. Bener. Nah, tapi aku mengajarkan ke mereka bahwasanya kalau emang ada yang nanya, ya udah lariin aja ke aku, kasih aja kontakku. Tapi ketika kamu punya atau kamu dapat klien sendiri di luar dan tidak ada hubungannya sama Cakra, ya udah bilang aja, budgetnya berapa bilang aja. Bahkan Mas Sigi budgetnya 5 juta. Kira-kira buat aku 3 juta boleh nggak? Buat Mas saya tuh 2 juta. Aku pasti akan bilang boleh. Oh, harus jujur di awal ya. Iyalah, Mas bro. ini 5 juta, aku tak ngambil untung 1 juta ya. Ya. Gitu, Allah, ini coba laku. Mas aku besok mau sunat untuk kedua kalinya, aku butuh 4 juta nih. Tak kasih sampean 1 juta ya. Aku akan ngambil kok. Sok silakan ambil, butuh barang yang mana? Ambil aja. Aku akan lebih baik seperti itu daripada dengan udah ngambil lagi, udah ngambil sendiri. Habis itu Mas nggak ada dikit-dikit buat rokok aku kah? Itu kalau ketahuan udah pasti tak take out, Mas. Apakah Mas saya pernah mendapatkan pengalaman seperti itu? Udah pernah. Pasti. Udah pernah. Makanya aku tuh agak lumayan strength atau agak lumayan jahat kalau dibilang. Tanya anak buahku. Aku adalah orang yang menarik ketika ngobrol sama orang. Aku adalah orang yang humoris. Tapi kalau ngomongin kerjaan, tanya anak-anak. Mau ketegasan atau bahasa kasar seperti apa yang tidak pernah tak ucapkan ke mereka. Kalau udah menyalahi etika. Begitu. Wah, aku tuh kalau sama etika, Mas, itu kenceng banget. Bahkan di teman-teman Cakra, makanya ada orang bilang Cakra tuh udah kayak pondok. Kayak pondok. Berarti kalau di Cakra itu kalau punya kru tetap itu dilarang ikut rental lain. Bukan dilarang, aku menyarankan untuk tidak usah ikut orang lain, rental lain. Kalau udah tetap ya, berarti ada gaji bulanan gitu toh. Kecuali kalau yang kalau yang kayak gitu, aku kayak gitu udah pasti haram hukumnya ikut rental lain. Kalau yang udah digaji bulanan. Yang freelance pun, aku itu masih menyarankan untuk tidak usah ikut rental lain loh. Freelance itu kan nggak ada ikatan kan? Iya benar. Aku aja menyarankan loh untuk tidak usah ikut rental lain. Tapi Mas saya punya hak apa gitu? Saya ikut sini cuman dikasih 5 job sebulan dan sedangkan saya harus butuh A, B, C, D, E. Nah. Ya, aku akan melihat dia. Percaya nggak? Kalau aku tuh nggak bodoh. Percaya? Ya percayalah. Ya percaya. Owner kok bodoh kan bangkrut. Iya kan, iya kan. Makanya kan bahkan ada banyak orang yang bilang, tapi aku nggak bilang pinter juga ya. Kamu pernah inget nggak siapa pengusaha yang celananya pendek? Bob Sadino. Bob Sadino. Kata orang-orang beliau itu bodoh yang penting action. Bro, dia nggak bodoh bro. Bob Sadino itu nggak bodoh bro. Ya terlepas dari apapun yang dilakukan,
yang penting action, yang penting sikat, yang penting lakuin, dia nggak bodoh, dia masih tetap punya pola pikir. Nah, pun aku ke pertanyaanmu tadi, aku tidak bodoh melihat orang kok. Aku tidak dengan mata kosong melihat orang. Ketika ada satu kru yang memang loyalitasnya tinggi, aku akan mengutamakan dia. Yang loyalitasnya tinggi. Loyalitasnya tinggi, dia kalau aku ngomong jangan ke sini dong, dia ngikut jangan ke sini. Jangan ke sini dong, dia di Cakra itu banyak tes-tesan. Bahkan untuk orang yang baru masuk 3 bulan akan ada satu tes ini, tes ini, tes ini. Tesnya bukan lebih ke kemampuan, bahkan di bawah itu. Di bawah itu dan di atas itu tesnya ada tes etika. Itu wah ada tes banyak banget tesnya. Berarti aku kurang kejam nih. Iya. Ya, ini kan curhat. Ya, Iya. Kita harus curhat. Ya biar teman-teman juga tahu mungkin kru-krunya ini kan juga mungkin bakal lihat obrolan-obrolan ini. Tapi nggak masalah ya, seumpamanya masalah. Aku juga nggak tahu ya apakah aku itu kejam apa enggak ya. Cuman harus punya power dulu. Harus punya power dulu. Kalau umpamanya kamu pengen seperti itu. Makanya banyak orang kalau umpamanya merintis, Mas ini nanti mau dipakai lagi nggak? 20%. Iya, biar tak segera diakhiri. Ya. 10 menit. Oke. Nah, iya bentar. Sorry ya. Ini kelamaan nih, anak-anak nih nanya nih. Apa aku kelamaan jawab ya? Lah aku nanya aku berapa jawabmu sejam. Iya lagi. Aku udah ngomong lagi. Terakhir apa tadi? Apa, Cul? Astagfirullah lali aku. Terakhir. Oh iya, aku ingat. Orang power. Nah. Harus power kan berarti kan harus punya kantongan gede nih. Enggak power itu juga. Enggak. Kan kadang orang kalau udah punya kantong gede kan otomatis top powernya. Enggak. Orang lihatnya powernya oke. Enggak. Bahkan gini. Nah, ini yang perlu kamu putus terus sambungin ke sini. Bahkan ada beberapa orang-orang pengusaha sound system yang baru itu biasanya dia akan mengajak rekanannya, temannya gitu ya. Oh iya, benar. Nah, itu. Sebenarnya kejam itu bukanlah poin yang tak sampaikan. Tapi adalah tahu pada posisinya. Tahu posisinya. Iya. Makanya aku sering ketika sama anak-anak ngerokok bareng, makan bareng ketika posisiku bukan sebagai owner di pekerjaan. Main biliar bareng misal. Nah, tapi aku nggak bisa biliar sih. Istilah kata main PS bareng gitu ya. Nah, positioningmu sebelum kamu kejam itu kamu harus tahu lebih tepatnya dihargaimu sampai seberapa. Ketika kamu sudah menemukan kamu dihargai sampai seberapa sama anak buahmu, kamu ngomong bahasa binatang sekebun binatang Surabaya Jakarta, itu mereka tidak akan menganggapmu kejam kok. Ya kan ada juga yang kru itu kalau kita emosi terus dia kena atine. Ya, banyak. Tapi nggak apa-apa. Seleksi itu akan berjalan seiring waktu dan kamu akan menemukan orang-orang yang memang bisa kamu seleksi sendiri dan bisa sejajar sama kamu. Jadi nggak usah yang gimana ketika aduh aku kok ngerasa kejam yang ngeluarin ini. Enggak, itu selection aja. Memang nggak cocok sama lingkungannya. Bukan. Atmosfermu. Oh iya. Sebagai owner. Cara kerjaku lah. Iya, karena sebagai owner mau nggak mau kita juga harus punya prinsip. Nah, selama prinsipmu itu masih bisa megang kamu untuk ke atas ya, prinsipmu itu ya udah lakuin aja apa yang jadi prinsipmu. Masalah itu nanti dianggap orang gini, mau dianggap kejam, mau dianggap enggak. Cakra sampai sekarang anak buahnya juga masih banyak. Kata-kata. Ya kan? Bener. Kalau udah rental gede tuh yang mau datang banyak sih. Iya kan? Iya, tetep itu otomatis. Kalau yang udah rental gede tuh kue ramelu, kue anus, alio, anus, tetep pendek pengganti nih lah, cepet gitu lah. Powernya harus gede itu. Oke, mungkin Mas mau closing dulu aja. Closing apa kata-kata buat? Oh enggak. Apa? Enggak ada sih. Enggak ada. Kata-kata buat bisnis rental gitu, owner rental. Enggak ada, aku malu sama rental-rental di atasku ngasih kata-kata. Lah kan aku di bawahmu nih, berarti enggak apa-apa. Iya. Ya udah, yang buat di bawah cepet ke atas. Karena di atas itu cepet-cepetan lebih ke atas lagi soalnya. Satu lagi, sementok-mentoknya berjuang di atas langit masih ada kaki. Kakinya siapa? Kakinya rental. Rental siapa? Cakra. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai berjumpa di the next konten. Makasih.